Nah, kebajikan itu ada jalan simpel untuk mengidentifikasinya, namanya jalan tengah. Jadi khairul umuri awsatuha, segala yang tengah itu mesti baik, kecuali donat. Ya, donat kan tengahnya nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kamu bagi-bagi jajan lagi makan donat, mau minta donatnya, ya tenang aja, nanti tak kasih tengahnya. Oke. Jadi katanya Aristoteles, ciri paling gampang perilakumu baik apa enggak, ekstrim enggak. Baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, terlalu banyak atau terlalu sedikit. Biasanya yang ekstrim itu yang enggak cocok sama jiwa. Makan aja kan juga begitu, terlalu banyak jelek, terlalu sedikit juga jelek. Terlalu banyak obesitas, terlalu sedikit kamu kekeringan, apa? Kurus, kekeringan. Jadi ekstrim jelek, ambil jalan tengah. Terlalu kurus juga enggak, terlalu gemuk juga enggak, biasa saja. Nah, contohnya katanya kalau urusan jiwa, urusan moral, berani. Berani itu jalan tengah antara nekat dan pengecut. Hemat itu jalan tengah antara boros dan pelit. Loyal, setia itu jalan tengah antara fanatik dan pengkhianat. Jadi kalau ada pacarmu bilang kamu setia padaku ya, dan diingat setia itu jalan tengah ya, berarti tidak terlalu fanatik meskipun juga bukan pengkhianat. Jadi setia itu tengah-tengah, cerdas. Kalau memang situasinya memungkinkan ya bisa pindah ke yang lain. Loh, kan nggak boleh fanatik. Teori nggak fanatik itu kan, kalau ada yang lebih baik dan lebih benar, ikutilah yang lebih baik dan benar itu. Itu namanya tidak fanatik. Jadi punya pacar juga begitu. Kalau ada yang lebih baik datang ya, itu tetap masih kategori setia, belum mengkhianat. Bukan jalan tengah tadi katanya. Kalau right or wrong, benar salah pacarku, itu namanya fanatik. Jadi ya besok kalau mau begitu pacarmu, kamu nggak boleh setia padaku, harus fanatik. Nah itu baru. Jadi kalau fanatik itu ya maju mundur harus itu, nggak boleh ganti. Jadi baik itu ada di tengah-tengah, di antara dua ekstrim. Di tengah-tengah itu bukan berarti terus tidak dua-duanya, tapi kadarnya itu pas. Kadarnya itu ada di tengah. Tidak terlalu berat di kanan, tidak terlalu berat di kiri. Tidak Islam yang liberal, juga tidak Islam yang fundamentalis, tapi yang tengah-tengah aja, yang moderat. Yang ya kadang-kadang kita juga butuh berpikir yang agak panjang, kadang-kadang juga kita harus setia dengan nas misalnya. Jadi itu Islamnya tidak Islam keras. Nah, terus cuma ada catatannya. Jalan tengah yang dimaksud oleh Aristoteles itu tidak sama untuk setiap orang dan setiap situasi. Jadi tengah-tengah menurutku mungkin beda loh dengan tengah-tengah menurutmu. Kalau di Aristoteles ada kalimat, ada orang yang mabuk karena satu gelas bir, ada juga yang sudah minum sak botol belum mabuk. Jadi sedangnya beda. Kalau orang yang satu gelas saja sudah mabuk, ya minumlah setengah gelas saja. Kalau orang yang satu botol belum mabuk, ya ngombe aja 2 botol, tidak apa-apa, orang belum mabuk. Nah, tengah-tengahku dan tengah-tengahmu mungkin beda, tidak harus sama. Misalnya teh, gelasnya besar. Nah ini pas menurutku sama pas menurutmu mungkin beda. Harusnya ini milikmu segini nih, kamu kata wis entek kabeh teh. Jadi ada takarannya sendiri. Bagi sebagian orang itu contohnya,
meloncat, kalau ada kebakaran, gedung kebakar, terus kamu meloncat ke dalamnya, itu bisa jadi kekonyolan, bisa juga keberanian, kepahlawanan. Tergantung. Kalau saya yang loncat ke situ mungkin konyol. Nggak, tapi kamu yang tinggi, besar, gagah, tangguh, apalagi jadi pemadam kebakaran, itu kepahlawanan. Jadi tengah-tengahku dan tengah-tengahmu itu beda. Tengah-tengah yang duduk di sini sama yang duduk di sini juga pasti beda. Jadi setiap orang punya kadar, punya standar sendiri. Yang tiap hari rajin belajar membaca full day, isinya baca, jangan nulis saja. Sedang menurut dia dengan sedang temennya yang nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah nulis, nggak pernah lihat buku, itu pasti beda. Jadi kebaikan itu terletak di jalan tengah. Cuma jalan tengah ini setiap kepala beda-beda, setiap konteks beda-beda, setiap situasi beda-beda. Berani zaman sekarang dengan berani zaman dulu mungkin beda. Kalau zaman dulu misalnya zaman Pak Harto, ada mahasiswa teriak-teriak mengkritik presiden, itu pemberani. Tapi sekarang kalau ada mahasiswa ngeritik Jokowi misalnya, wis akeh tunggale, bukan jenis keberanian. Bedanya di situ. Jadi dulu masuk kategori berani, sekarang mungkin bukan keberanian lagi. Kenapa? Ya karena sudah banyak yang melakukan itu. Sopan zaman dulu mungkin agak beda dengan konotasi sopan zaman sekarang. Atau sopan di Indonesia beda loh sama sopan dengan di luar misalnya. Karena ada orang bilang kalau di Indonesia itu dipegang kepalanya marah, dipegang pantatnya tidak apa-apa. Katanya kan gitu. Kalau di Arab dipegang pantatnya marah, kalau kepalanya tidak apa-apa. Ya silahkan kamu buktikan. Di Indonesia ada orang pegangan pantatnya marah tidak kira-kira? Nah, itu kan tradisi. Jadi sopan. Kan ada juga yang misalnya kamu bertamu di daerah tertentu, kalau disuguhi makan kamu harus habis. Di daerah yang lain jangan sampai dihabiskan karena kamu dianggap geragas. Ini kan ada beda konteks, makanya harus pas. Jadi itu yang disebut jalan tengah. Ya kalau di tempat yang makannya harus habis, ya kalau ngambil nasi jangan banyak-banyak, nanti gawat. Tapi di tempat yang makan nggak boleh habis, ya ambillah yang banyak biar nggak habis. Jadi logika ini harus dipakai, sesuaikan konteksnya. Kalau enggak, ya kamu akan dianggap cacat secara moral. Harusnya dihabiskan, nggak dihabiskan. Harusnya disisakan, malah dihabiskan. Di Jogja ini misalnya, kalau kamu dikasih minum, sopan itu nunggu dipersilahkan dulu. Sebelum dipersilahkan sama yang punya rumah, jangan diminum. Ya berdoa saja yang punya rumah nggak lupa mempersilahkan. Atau ya kalau lupa diingatkan aja, ini boleh diminum enggak? Gitu, enggak apa-apa. Jadi jangan-jangan enggak boleh. Jadi standar kesopanan juga beda-beda, tergantung masing-masing wilayah, masing-masing tempat. Jadi jalan tengah.